Assalamualaikum, selamat pagi A dan Teteh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan ya. Amin. Kembali lagi bertemu dengan Bu Irna. Hari ini A dan Teteh kita akan belajar bahasa Indonesia. Oke A dan Teteh, yang sudah mempersiapkan buku pendamping bahasa Indonesianya boleh dibuka halaman 86. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri ya. A dan Teteh sudah belajar ciri-ciri benda dan jenis benda. Coba Bu Irna mau tanya dulu nih, jenis benda terbagi berapa ya? Sip, ada 2 ya. Jenis benda itu yang pertama ada benda hidup, yang kedua ada benda mati. Yang kedua, ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda di pelajaran IPA pun kita sudah belajar ya. Yang pertama ada bentuk benda, warna benda, ukuran benda, permukaan benda, rasa benda, warna benda, kegunaan benda. Nah, berikutnya hari ini kita akan mempelajari tentang wujud benda. Ya, di ciri-ciri benda itu ada yang disebut dengan wujud benda. Selain benda itu benda hidup dan benda mati, benda juga mempunyai wujud benda. Nah, wujud benda itu terbagi 3. Yang pertama, cair. Yang kedua, padat. Yang ketiga, gas. Nah, sekali lagi, wujud benda terbagi berapa? 3, betul. Yang pertama, cair. Yang kedua, padat. Yang ketiga, gas. Contoh benda cair. Coba apa saja, ada yang sudah tahu? Bendanya yang cair, wujudnya yang cair. Ada air minum, boleh, sip. Ada air susu. Ada air apa lagi? Air hujan, boleh. Ada lagi kalau di bumbu masak, ada kecap, ada saus. Nah, itu wujud bendanya cair. Yang kedua, contoh wujud benda padat. Coba contoh wujud benda padat. Ada apa aja ya? Sip, hebat. Ada kursi, ada meja, ada baju. Ada apa lagi? Ada jam dinding. Alat makan, ada piring, ada sendok, ada gelas, dan masih banyak lagi. Nah, itu contoh wujud benda yang padat. Yang ketiga, wujud benda gas. Coba apa saja ya wujud benda gas? Coba dan Teteh ada yang sudah mengetahuinya? Sip, hebat. Ada angin, ya. Ada gas LPG. Nah, dalamnya itu berbentuk gas. Ada balon yang ditiup. Itu dalamnya gas. Apalagi ya kira-kira? Kentut. Betul, kentut itu juga gas. Ya, itu salah satu contoh wujud benda cair, padat, dan gas. Oke, sip. Hebat. Berikutnya, nah, hari kemarin ya, sewaktu AA dan Teteh belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Fitri, AA dan Teteh belajar menyanyikan sebuah lagu, yaitu yang berjudul Lihat Kebunku. Ya, coba kita nyanyikan sama-sama dulu ya. Judul lagunya Lihat Kebunku, Lihat Kebunku, ciptaan Ibu Sun. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3.
Berikutnya, A dan Teteh boleh membuka bukunya halaman 90. Nah, barusan kan A dan Teteh sudah menyanyikan nih ya judul lagu Lihat Kebunku karya Ibu Sud. Nah, di sini di halaman 90 katanya setelah A dan Teteh bernyanyi bersama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lisan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Yang pertama, benda apa yang ada dalam lagu tersebut? Coba boleh diingat-ingat lagi ya. Apa benda yang ada dalam lagu tersebut? Yang kedua, apa nama bunga yang ada dalam lagu tersebut? Oke, yang ketiga, apa saja warna bunga dalam lagu tersebut? Yang keempat, termasuk benda apakah bunga? Tadi kan sudah belajar wujud benda, sudah belajar jenis-jenis benda. Bunga itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup, termasuk wujud benda cair, padat atau gas ya bunga. Berikutnya yang kelima, apa yang aku lakukan setiap pagi pada bunga dalam lagu tersebut. Oke, berikutnya setelah A dan Teteh menjawab pertanyaan-pertanyaan secara lisan, selanjutnya A dan Teteh boleh melihat gambar. Nih, ada gambar anak laki-laki yang sedang membuang sampah pada tempat sampah. Di situ ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Cung, di sini A dan Teteh yang selalu membuang sampah pada tempatnya. Oke, sip, hebat. Itu termasuk anak-anak yang tertib, anak-anak yang mencintai lingkungan bersih dan sehat. Nah, di sini A dan Teteh boleh belajar menulis kosakata. Kosakata tentang apa, Bu? Kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitarmu, katanya nih. Bacalah dengan suara nyaring. Nah, di sini yang pertama, aku adalah tempat sampah. Aku terbuat dari plastik. Aku berwarna kuning. Aku digunakan untuk meletakkan sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang ibu-ibu nih. Ibu-ibu di sini sedang membersihkan rumahnya ya, dengan cara apa? Menyapu. Nah, di sini ada lagi ceritanya nih. Aku adalah sapu icuk. Aku mempunyai pegangan yang cukup panjang. Peganganku berbentuk seperti tongkat kayu. Bentuknya tabung ya. Aku memiliki ijuk di bagian bawah pegangan. Ijuk ini terlihat seperti rambut. Aku berguna untuk membersihkan debu atau sampah di lantai. Nah, jadi ada 2 cerita ya. Ada 2 gambar. Gambar yang pertama buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, gambar kedua ada yang sedang membersihkan rumahnya nih menggunakan sapu injuk. Nah, setelah A dan Teteh membacanya nih, berikutnya A dan Teteh boleh membuka bukunya halaman 91. Halaman 91. Di sini ada kuis. Ada 2 nih. A, yang pertama, jawablah pertanyaan berikut secara lisan. Ada 5 pertanyaan ya. Yang pertama, terbuat dari apa tempat sampah pada gambar? Warna apa tempat sampah pada gambar? Bagaimana bentuk pegangan sapu ijuk? Apa kegunaan sapu ijuk? Yang terakhir, apa kegunaan tempat sampah? Berikutnya, untuk tugas yang B, tadi yang A jawab pertanyaan. Kalau yang B, lengkapilah kalimat berikut berdasarkan gambar. Sebelumnya A dan Teteh boleh perhatikan gambar nih. Lengkapilah kalimat di bawahnya. Nanti A dan Teteh melengkapi kalimatnya. Tapi sebelumnya A dan Teteh perhatikan dulu nih pada gambar ini. Ruangan apa ya? Ruangan kamar tidur. Ada apa aja nih yang terdapat pada gambar di ruangan tidur ini nih? Ada lemari, jam, kasur, bantal, selimut, kursi, buku, pensil, pulpen, globe, meja.
dan lain sebagainya. Nah, di sini nih ada kalimatnya nih. Ini kamar Alex. Ternyata gambar di sini itu gambar kamar Alex. Kamar Alex rapih dan bersih. Di sana semua benda tersusun rapi. Di kamar Alex ada banyak benda. Ada benda-benda berbentuk kotak dan bulat katanya nih. Berikutnya A dan Teteh buka halaman 92. Nah, A dan Teteh boleh mengisi. Benda apa yang berbentuk bulat? Nah, tadi kan A dan Teteh sudah memperhatikan gambar kamar Alex. Katanya di kamar Alex pada gambar tersebut apa yang berbentuk bulat ya? Yang kedua, benda yang berbentuk kotak adalah gambar apa kira-kira? Benda apa saja? Yang kedua, bantal di tempat tidur Alex berwarna apa ya? Berikutnya, buku Alex berbentuk apa? Yang terakhir, warna selimut Alex adalah warna apa nih? Oke, sip. Setelah A dan Teteh menjawab atau dengan cara melengkapi kalimat berikut, A dan Teteh yang selanjutnya, A dan Teteh boleh memperhatikan dengan seksama benda-benda yang ada di kamar A dan Teteh. Tadi kan sudah dicontohkan pada gambar, itu gambar kamarnya Alex. Nah, sekarang A dan Teteh boleh memperhatikan dengan seksama benda-benda yang ada di kamar A dan Teteh. Kira-kira ada benda apa saja ya di kamar A dan Teteh? Kemudian A dan Teteh tuliskan paling sedikit 5 benda yang ada di kamarmu. Jelaskan ciri-ciri bendanya ya, ciri-ciri benda, jenis benda, atau wujud bendanya. Boleh sama A dan Teteh dijelaskan ada apa saja, jenisnya apa saja, cirinya apa saja, wujudnya apa saja. Berikutnya, setelah A dan Teteh menuliskan atau menyebutkan benda-benda yang ada di kamar Teteh dengan ciri-ciri, wujud, dan jenisnya, A dan Teteh boleh mengumpulkan tugasnya ya pada ibu guru. Oke, sip. Terima kasih. Kita cukupkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Boleh diingat lagi ya. Tugasnya ada 3 ya, ada 3. Yang pertama di halaman 90. A dan Teteh boleh menjawab pertanyaan secara lisan di halaman 90. Pertanyaan sesuai lagu tadi, lagu Lihat Kebunku. Yang kedua, jawab pertanyaan yang ada di halaman 91 sesuai gambar di halaman 90. Tadi ada anak yang sedang buang sampah, ada yang seorang ibu yang sedang membereskan rumahnya dengan cara menyapu. Yang ketiga, A dan Teteh lengkapi kalimat pada gambar nih di halaman 91, yaitu pada gambar kamar Alex. Terakhir, A dan Teteh boleh menuliskan atau menyebutkan paling sedikit 5 benda setelah A dan Teteh memperhatikan benda-benda yang ada di kamar A dan Teteh, kamar tidur A dan Teteh. Ya, boleh menyebutkan ciri bendanya, jenis bendanya, atau wujud bendanya. Oke, sip. Terima kasih A dan Teteh untuk hari ini. Tetap semangat ya belajarnya. Jaga kesehatan. Oke, sip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.